Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Yang chat di 0816658779 ya. Silahkan. Mau tanya-tanya boleh. Mau sharing-sharing boleh. Mau komplain-komplain juga boleh. Ya, yang penting jangan marah-marah ya. Silahkan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Ya, saya akan berusaha penuh menjawab seputar masalah ikan gabus dengan apa yang saya jalankan, dengan pengalaman saya selama 17 tahun menekuni usaha gabus ini. Dan semoga jikalau bermanfaat, silahkan ditonton. Ya, dan jangan terpaksa nontonnya. Ya, mau subscribe atau tidak, nggak masalah. Yang penting nonton aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan jikalau bermanfaat mau di-share ke teman-teman, boleh silahkan tentang usaha ikan gabus. Dan kalau belum jelas di video ini, mau tanya-tanya langsung saja, nanti WA saya jawab. Tapi mohon bersabar kalau ada yang belum dijawab, mohon bersabar. Ya, dan teman-teman yang mungkin pertanyaannya ada yang tidak saya jawab, ada. Ya, kalau misalkan tadi ada pertanyaan yang hampir sama, saya jawab jadi satu, silahkan nanti. Yang penting nonton terus channel Dunia Ikan Gabus. Mungkin pertanyaan nggak dijawab, saya mohon maaf. Ya, karena pertanyaannya sama, misalkan tuh 8 orang sama, ya saya jawab satu saja. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama, ini dari Sugi yang ada di Bogor. Assalamualaikum Pak Suwandi. Semoga Bapak dan keluarga diberikan kesehatan atas usaha dan edukasi yang bermanfaat buat orang banyak. Ya, terima kasih Mas Sugi ya. Saya Sugi dari Bogor, sudah lama saya melihat YouTube Bapak. Dan terinspirasi dari edukasi tentang budidaya ikan gabus yang Bapak sampaikan. Alhamdulillah semenjak saya sering nonton konten-konten Bapak, saya tertarik untuk ikut budidaya. Saya sudah belajar memulai pembesaran gabus 3 bulan ini dan banyak sekali menerapkan apa yang telah Bapak sampaikan di konten-konten Bapak. Sangat membantu sekali buat pemula seperti saya. Pertanyaan saya tidak bermitra dengan Pak Suwandi, tapi apakah saya bisa menjual hasil panen ke Bapak? Apakah Bapak yang ambil ke tempat saya atau saya kirim ke tempat Bapak? Ya. Yang saya tahu di luar mitra Bapak terima ukuran 500 gram. Benarkah begitu? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih atas kesempatan buat pertanyaan saya. Untuk Mas Sugi yang ada di Bogor, Pak Sugi atau Mas Sugi ini ya, di Bogor. Saya atau perusahaan tidak hanya membeli mitra. Jadi tidak mitra pun boleh jual ikan gabus di sini ya, minimal 500 gram up ya. Tapi diutamakan kalau yang untuk di luar mitra ya, itu ikan gabus yang memang dari alam saja ya, dari alam, jadi nggak harus budidaya. Jadi kalau bagi pengepul tangkapan alam mau store silahkan ya, tapi nanti mengirimkan sampel terlebih dahulu dan harapkan sampel dengan ikan yang dikirim nanti sama ya. Ya, jadi antara sampel nanti kalau di ACC dengan ikan berikutnya yang dikirim sama. Karena banyak kejadian ikan sampelnya dikirim itu bagus, mulus, bagus, 10 kilo. Begitu kirim lagi 200 kilo, 300 kilo, wah ikannya bonyok-bonyok ya. Dan mohon maaf ya, mungkin ada ikan yang saya kembalikan, saya tolak. Ya, mohon maaf sekali ya, mungkin yang menonton tayangan ini ada yang merasa tertolak ya. Ikannya saya suruh bawa pulang lagi. Karena memang ikannya tidak sesuai. Dari ikannya sudah banyak luka-luka. Kemudian cara packingnya itu cukup tidak bagus, sehingga ikan sampai sini tuh tingkat kematiannya tinggi ya. Dan saya tidak akan membeli ikan walaupun sudah sampai sini dalam keadaan bonyok. Pak, dibeli murah saja. Maaf, mohon maaf sekali ya, saya tidak membeli. Silakan nanti dibawa pulang ya. Jadi silakan kalau mau setor, yang penting kirim sampel dulu. Berikutnya pertanyaan dari Muhammad Jember. Ya, sudah cukup banyak ilmu yang didapat dari channel Bapak. Sekarang waktunya untuk eksekusi. Sekarang saya dalam proses persiapan pembangunan kolam. Saya tertarik untuk mitra pembesaran, berapa hal yang perlu saya tanyakan. Pertama, tolong jelaskan syaratnya apa saja untuk menjadi mitra pembesaran selain minimal 1000 bibit yang harus dibeli dari tempat Bapak.
Yang kedua, jika misal tebar 1000 ekor bibit dengan target 500 gram ekor saat panen, lalu dengan rasio pakan 1,5 kg pelet untuk 1 kg daging, maka nantinya kira-kira panen 6 bulan paling cepat setidaknya akan diperlukan 500 gram kali 1000 kali 1,5. Apakah benar begitu, Pak? Ya. Yang ketiga, tolong infokan, Pak, dalam pengiriman hasil panen melalui jasa kalok, berapa biaya yang diperlukan untuk pengiriman per setiap boxnya, terus berapa ekor maksimal tiap boxnya. Yang keempat, dalam sebulan lagi saya berencana berkunjung ke kediaman Pak Suwandi. Jogja ingin bertemu langsung dan Bapak. Mohon sekiranya nanti bersedia meluangkan waktu saya 1-2 jam, karena masih banyak hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, syarat menjadi mitra. Minimal 1000 ekor. Kemudian syarat menjadi mitra adalah, ya di situ cara budidayanya dengan cara budidaya yang baik, cara yang sesuai dengan yang kita sarankan. Kemudian nanti pas panen juga minimal 200 gram up, 90% dari total ikan sudah mencapai 200 gram. Yang kedua, masalah rasio pakan. 1,5 kg, 1,5 banding 1. Itu kalau menggunakan pelet yang kita hitung. Kalau menggunakan daging, terus terang sampai hari ini kita belum pernah menghitung rasio pembesaran menggunakan daging. Karena saya sendiri belum bisa berlanjut pembesaran menggunakan daging. Karena memang suppliernya dulu sempat jalan 4 bulan, suppliernya berhenti ya. Tidak bisa mencukupi waktu itu kita menggunakan usus ya. Sehingga tidak bisa menghitung secara total. Kemudian dari mitra pun sama. Mitra-mitra yang melakukan pembesaran dengan daging pun rata-rata tidak bisa berlanjut sampai panen. Kadang waktu baru 4 bulan sudah dipanen, tidak sampai selesai. Ya, karena kendala masih dalam supplier pakan. Makanya mohon maaf saya tidak bisa menghitung secara detail rasio pakan yang diberikan, perhitungnya dengan menggunakan pakan daging. Berikutnya yang ketiga, untuk pengiriman menggunakan jasa kalok, ya itu satu box itu isinya 15 kilo ya. Mau ukurannya besar, ukurannya 200 gram, 500, tetap isinya cuma maksimal 15 kilo. Ya kalau mau berkunjung silahkan datang ke sini, nanti janjian dulu waktunya kapan. Mau datang ke sini bisa janjian terlebih dahulu ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya ini dari mitra pembesaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mitra pembesaran yang ada di wilayah Banyuwangi, Dulu saya pernah piara ikan gabus dan membeli dari Pak Suwandi. Ya, jumlahnya 5.000 ekor dan sudah panen dan berhasil panen. Dan waktu itu panen kita lakukan pengiriman dengan menggunakan paket dan lancar sekali. Waktu itu semenjak saya ngomong panen, tidak ada waktu sampai 1 minggu ikan sudah bisa dikirim. Nah sekarang saya sudah mau panen lagi, Pak. Saya sudah ngomong kepada Pak Suwandi, tetapi ini sudah 1 bulan, ya ikan belum juga dapat jadwal untuk pemanenan. Mohon konfirmasinya, Pak, kapan saya bisa panen. Ya mohon bersabar ya. Jadi ini untuk mitra ya. Saya jawab, Pak. Jadi untuk Bapak mitra pembesaran yang ada di Banyuwangi. Jadi dulu awal-awal Bapak mulai pembesaran ikan gabus ya. Ya kemudian mungkin sekarang sudah sempat vakum kalau nggak salah ya Pak. Sempat vakum berapa tahun gitu, kemudian Bapak mulai lagi ya karena pandemi waktu itu kan. Sudah panen kemudian berhenti kemudian piara lagi. Awal-awal dulu Pak memang pertama memang untuk mitra pembesaran belum banyak ya. 5 tahun yang lalu mitra pembesaran belum begitu banyak. Ya. Jadi kita juga belum aktif di YouTube ya, sehingga informasi itu belum begitu luas sampai kemana-mana. Nah sekarang ini Pak, jadi waktu itu memang belum banyak orang panen ya. Informasinya sangat terbatas, hanya lewat lewat Google ya, belum ada kita bikin YouTube dan lain sebagainya. Kemudian juga lewat iklan-iklan di media dan brosur. Nah waktu itu memang saat itu belum banyak Pak, jadi panen masih lancar karena memang tidak banyak yang diurusi ya. Nah sekarang ini Pak untuk masalah panen, yang jelas sampai hari ini tidak ada mitra yang tidak dipanen.
Jadi mohon bersabar dengan antrian yang Bapak sudah nanti akan kita berikan. Jadi kalau misalkan sekarang 1 bulan belum dipanen, ya kemudian dulu 1 minggu belum ada udah dipanen. Ya dulu mitranya belum banyak, sekarang mitranya banyak sekali di mana-mana. Kemudian dulu dengan armada yang sedikit kita bisa langsung jemput, ya. Kita bisa langsung ya. Kita bisa langsung ambil, kita bisa langsung eksekusi panenannya. Jadi sekarang kalau misalkan mundur 1 bulan, mohon bersabar. Ya, yang penting di sini kita komitmen dengan apa yang kita lakukan. Ya, perusahaan sejak awal kita perusahaan berdiri fokus membeli ikan gabus dari mitra. Tidak ada ikan yang tidak dibeli, walaupun waktunya bisa sampai 1 bulan atau mungkin bahkan 2 bulan baru dipanen. Mohon bersabar karena sekarang ini mitra cukup banyak, hampir 18.000 mitra menyebar di seluruh Pulau Jawa ini. Jadi kita harus membagi waktu juga. Sementara penambahan staf tidak begitu banyak ya, karena memang untuk mencari staf yang betul-betul konsisten ya itu tidak mudah ya, apalagi harus ngurusin ikan. Minimal harus senang juga dengan ikan. Jadi untuk Bapak yang mau panen dan mitra semuanya siapapun yang mau panen harap bersabar. Ya, jadi prinsip perusahaan kami tidak mau ngutang. Kami perusahaan tidak mau ngutang, begitu ikan Bapak sudah dikirim ke sini, konsekuensi kami harus membayar. Ya, kecuali memang kalau misalkan Anda ya kok tidak diminta untuk ngirim, Anda datang kirim ke sini, ya mohon maaf ya. Ada yang saya tolak ya. Karena memang tidak ada janjian, kemudian ukurannya juga tidak sesuai, ikannya dikirim sendiri malah rusak, itu mohon maaf ya, itu di luar konteks pengiriman ataupun hasil panen di sini. Jadi yang penting mitra yang mau panen harus sabar, ya, sabar. Jadi kami tidak mempunyai konsep ikan diambil dulu bayar belakangan, ya, apalagi sampai ngutang waktunya yang lama, itu kami berusaha untuk menjaga ya. Itu yang penting ada komunikasi. Kalau misalkan Anda panen sudah dijadwalkan, ya pasti kita akan ambil dan kita akan bayar. Tidak berlaku di perusahaan kami itu ikan ngambil dulu nanti 2 bulan lagi baru dibayar, tidak. Ya, kecuali memang kalau misalkan Anda ya kita minta panen di luar mitra. Ya khusus mitra, ingat ya khusus mitra kita prioritaskan. Kalau bukan mitra, maaf ya, mungkin kita melakukan kadang penolakan, kalau pas butuh kita ambil, kalau enggak ya mohon maaf, jangan marah-marah. Ya. Karena apa? Anda bukan mitra. Ya kalau Anda bukan mitra kemudian Anda tidak diminta ikannya kok Anda kirim ke sini, itu kesalahan Anda sendiri. Ya. Memaksakan kehendak, kita nggak butuh ikannya kok sudah tiba-tiba sampai di sini. Ya kan, padahal sebetulnya bukan mitra pun kita juga membeli sebetulnya. Yang penting di situ adalah komunikasi. Ya dengan alasan Pak saya baru butuh duit, ikan sudah terlanjur sampai sini, tolong Pak saya dibayar, nggak bisa begitu ya. Jadi semua itu ada komunikasinya. Jadi kalau misalkan ada mitra kok ada bukan mitra kebetulan kok ikannya sampai belum dibayar, ya kalau tidak ada permintaan ya jangan dipaksakan untuk dikirim. Ya sebetulnya seperti itu aja, simpel ya. Kami walaupun bukan mitra, misalkan kita nggak ada minta ikan, tiba-tiba sudah berangkat dari rumah, tiba-tiba sudah tahu di kantor, Pak saya sudah terlanjur bawa ikan 200 kilo ya, dengan alasan apapun itu tidak dibenarkan. Kami perusahaan bukan perorangan, punya jadwal-jadwal, dan apa yang paling penting adalah pembayaran. Sekarang modal berapapun untuk mengcover semua panenan yang ada di seluruh Pulau Jawa ini, berapa miliar pun habis Pak. Betul Pak ya. Pada semua mitra yang mungkin mendengarkan tayangan ini, Anda punya uang 10 miliar atau nggak kelihatan Pak untuk membeli panenan dari mitra-mitra Anda itu kalau Anda punya mitra. Makanya di sini kita butuh perputaran dulu Pak, sabar. Ya, bagi Anda yang merasa panen nggak usah telepon sehari bisa 20 kali. Padahal kami nggak punya hutang dengan Anda. Hanya telepon, kapan kepastiannya Pak, kapan kepastiannya Pak panennya. Masya Allah. Ya. Kenapa?
sekarang pun kalau Anda menjadi mitra, ya, kok sekarang sebulan belum dipanen atau mungkin bahkan 2 bulan belum dipanen, saya sudah bilang kelebihan ikan gabus ini makin besar, makin biayanya makin mahal. Harga jualnya makin mahal. Kos pakannya, harga pakan tetap. Anda beli pakan tetap misalnya sekilo 13.000 kan? Tetapi harga ikan gabus pada saat 200 gram mencapai 500 gram, dari 50.000 kenaikannya 100%, Pak. Ya. Ini yang ingin saya tekankan kepada semua mitra. Jadi Anda nggak usah telepon ke kantor, staf ditelepon semua. Panen ikan 200 kilo saja sudah gegernya sampai sedunia. Ya kan? Lebih baik ikan itu berada di tempat Anda dulu kalau memang belum diambil oleh perusahaan. Sabar. Ya, kalau saya tidak bertanggung jawab dengan usaha ini, sudah 17 tahun saya panen ngambilin, nggak bisa bertahan sampai hari ini, Pak. Yang panen dulu juga sama berjalan, karena memang dulu belum banyak, panen berjalan lancar semuanya. Ya, kalau sekarang tetap lancar, hanya masalah mungkin waktunya panen mundur karena apa yang diurusi saking banyaknya, Pak. Ya, dulu dengan modal mungkin hanya 1 miliar cukup untuk nampungi ikan gabus. Sekarang ini 10 miliar aja enggak cukup, Pak, untuk nampung ikan gabus, Pak. Ini perlu Bapak semua ketahui dan semua mitra pembesaran pahami. Kalau sekiranya Anda, mitra pembesaran semua Anda tidak sabar, toh ikan di tempat masih utuh kan? Itu aja belum saya ambil. Ya, Anda tidak sabar, bisa Anda jual keluar. Ya kan? Bisa Anda jual keluar kalau Anda nggak sabar dibeli oleh Pak Suwandi. Tetapi akhirnya toh juga harus mau menunggu. Kenapa? Saya berani garansi di luaran tidak ada yang berani beli ikan gabus sampai 1 ton, 2 ton. Saya berani garansi. Buat cuma hanya 100%, 1000%, Pak. Anda menjadi mitra saya, ada yang mau beli ikan Anda 5 ton? Nggak ada, Pak. Saya jamin. Ya. Jadi nggak usah menggunakan kata-kata yang kasar, apalagi sampai marah-marah hanya karena ikannya belum diambil. Betul kan? Yang belum diambil saja sudah marah-marah, apalagi kalau saya menerapkan sistem perusahaan ikan diambil bayar carry. Wah, itu lebih runyam lagi. Wongnya ikannya belum diambil aja udah telepon sehari sampai 10 kali. Semua staf ditelepon, saya ditelepon, nomor saya ditelepon semua, di WA semuanya. Minta kepastian, nggak usah begitu. Ya, semua perusahaan itu pasti ada jadwalnya, ada waktunya. Kita tidak akan memberikan tanggal A, tanggal B, bisa saja meleset. Bisa saja meleset, karena ini berhubungan dengan ya orang-orang yang jauh-jauh. Ada yang tidak bisa packing, suruh ngambil. Ya, kita harus ke sana. Ya. Itu himbauan saya kepada semua mitra pembesaran. Nggak usah ribut, nggak usah rame, nggak usah panik. Ya. Hak Anda untuk menulis sesuatu yang tidak baik di medsos. Tapi ingat, ya, bahwa kembali lagi Anda pasti akan kembali ke sini. Anda ngoceh macam-macam di medsos, di Facebook, wah panen belum diambil, bla 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 bla. Ikan Anda mau dikemanakan? Ya. Ikan Anda 2 ton mau dikemanakan? Ya. Akhirnya juga kembali ke sini, kan malu, ya enggak? Betul enggak? Kan Anda malu. Ya. Ada yang sampai enggak berani ke sini. Sudah terlanjur ngomong-ngomong bla 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 bla, jelek-jelekan semuanya. Besok 2 hari lagi ikannya sudah ada dari staf yang jadwalkan ngambil. Ya. Jadi itu himbauan ke saya kepada semua mitra pembesaran. Ya, jadi kalau misalkan ikannya masih ada di kolam Anda, aman, itu masih milik Anda. Saya dari perusahaan tidak akan pernah mengambil dulu kemudian di layar belakangan. Kami murni modal kami sendiri, tidak mencari keuntungan dari ikan Anda. Tidak seperti pedagang pada umumnya, beli ambil ikannya dijual dulu dapat untung baru kasihkan Anda. Tidak begitu. Kami modal sendiri, ikan Anda saya ambil, saya bayar. Setelah itu saya tidak punya tanggungan lagi dengan orang lain. Ini beda, Pak, konsepnya dengan Anda mungkin pernah berdagang ikan di luaran sana. Ya mungkin lele, gurami, dan lain sebagainya, ikan dibawa dulu. Karena kebanyakan kan seperti itu, ikan dibawa dulu. Ya, mungkin komoditas yang lain pun juga banyak, cabai, berawang, banyak itu seperti itu kan.
Di sini loh ya, saya cerita di sini loh ya. Ya, di Jogja itu banyak ya. Bisa rata-rata seperti itu, cabai dibawa dulu. Ya, nanti cuma dapat kertas. 2 hari, 3 hari baru bayaran, atau mungkin seminggu baru bayaran. Anda modali juragan. Anda modali orang kaya. Kan gitu. Ya, dia cuma modal tempat ngepul barang dari luaran, semua barang datang. Ya, kemudian dia setorkan dapat untung. Dia nggak modal uang, Pak. Kalau model seperti itu banyak, Pak, tunggale. Banyak, Pak, ceritane. Ya, kami tidak menerapkan seperti itu. Ya, jikalau kami belum mampu ambil untuk sana, biarkan dulu. Tetap begitu nanti kita jadwalkan, ambil. Urut dulu satu. Sana dulu sesuai jadwal, ambil. Ya, oh yang ini kan bisa ke sana, ini bisa ke sana. Semuanya sudah ada jadwal. Jadi mohon bersabar, kembali lagi semua mitra pembesaran ya. Ya, makanya kalau Anda sudah diberikan, mohon bersabar untuk masalah panenan. Ya. Mohon bersabar untuk masalah panenan, mohon bersabar untuk masalah jadwal. Ya. Nanti semua pasti ada waktunya. Jadi mohon maaf kalau Anda sudah telepon sampai berkali-kali oleh Pak Suwandi cuma didiamkan, oleh staf cuma didiamkan. Mohon maaf lahir batin. Silakan Anda bersabar, nanti waktunya ikan Anda juga pasti akan diambil. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.